Udah direkam belum? Belum lagi. Oh udah ya? Udah. Oh udah nih Pak. Udah mulai ya? Udah mulai nih Mas. Oke teman-teman, selamat datang lagi di dalam podcast Meta Talk. Nah ini adalah podcast pertama kita nih, video pertama kita. Kita langsung pengen memperkenalkan soal Meta Labs nih teman-teman kepada penonton kita nih Pak. Oke. Kita kalau manggilnya penonton kita ini adalah Meta Lovers Pak. Meta Lovers. Meta Lovers. Jadi kalau misalnya Kayak manggilnya pizza ya, Meat Lovers. Aduh, mantap. jadi kalau manggilnya Meta Lover Mania. Oi. Keren. Meta Lovers. Gini dong, Meta Lovers. Yeah. Seperti dengan fotonya Topik di situ. Sebentar, Pik. Ini saya mengganggu sekali ya. Aduh, Masya Allah. Ini gimana ceritanya? Kamu kenapa? Ini kamu kenapa bisa begini, Pik? Ceritanya, Ini sebenarnya foto sampling sebenarnya. Cuman Oh, foto kebetulan sampling. emang saya dasarnya imut gitu kan. Nah, jadi lucu aja Pak. Iya, Kayak gitu Pak. iya, Dari oke. situ. Jadi Meta Lovers. Gitu, oke. Dibuang aja. Boleh. Udah. Oke, sebelum Oke. itu kita mungkin perkenalan dulu nih teman-teman. Iya. Ini kita udah hadir di sini Bapak pembimbing kita, salah satu Bapak pembimbing kita ada Pak Rikman Aherliawan Rudawan. Aherliawan. Jangan Aherliawan, dia Lia. Karena Lia itu mantan saya. Jadi tolong kalau setiap podcast Aherliawan atau kalau disingkat aja Rikman Rudawan. Nah, gitu. Itu. Jangan bawa Lia. Lia Nama terus. penanya tadi siapa Pak? Rikman Rudawan. Rikman Rudawan. Ya, bahasa kerennya. Nah, kalau misalnya Bapak itu hitungannya dari awal Meta Lab apa gimana Pak? Tahun 2018 itu belum Meta Lab, namanya Laboratorium Riset Multimedia namanya. Jadi waktu itu kan pembinanya masih Pak Adi. Pak Adi. Jadi si laboratorium riset multimedia itu pertama pembinanya Pak Fatah, kemudian pindah ke Cello, dilanjutin sama Pak Adi, Pak Adi kemudian pindah ke Cello juga, dipindahin ke saya 2020. Tadi awalnya di 2012an apa? Saya lupa sih kalau Pak Fatah nggak tahu, mungkin 2000 sebelumnya mungkin ya. Di Pak Adi itu 2018. Masih di G8, masih di pojokan sana. Berarti masih dalam belum universitas dari Telkom sendiri masih. Sudah Telkom itu 2013. Tahun pertamanya Telkom University 2013. Jadi begitu ini udah jadi universitas, sudah punya laboratorium riset multimedia, kemungkinan Pak Fatah kalau kita tarik mundur 2 tahun ya, 2018 mungkin 2016 sudah ada laboratorium riset multimedia namanya. Wow. Lab riset. Berarti bukan lab baru Pak di. Bukan lab baru karena prodi kita ini tahun 2016 lahir. Kemungkinan pada saat lahir ya beberapa bulan punya lab riset. Wow. Nah kalau dari dulu sendiri emang langsung di sini kah tempatnya di ruangan yang seluas ini atau gimana Pak? Enggak. G8 tuh di Gimana, di pojokan itu. Jadi selama beberapa tahun memang lab riset itu kan boleh dibilang agak vakum ya, agak vakum karena posisinya kan agak gelap di pojokan G8 tuh. Jadi waktu saya 2020 diminta jadi pembina lab riset, itu hal pertama yang saya lakukan adalah melihat Feng Shui. Waduh, Feng Shui-nya nih agak kurang bagus gitu ya, karena posisinya itu lab kita tuh di pojokan, terus logonya warna ungu. Gelap. Nah, saya bilang sama teman-teman, ini Feng Shui-nya nggak bagus gitu ya, karena Cahaya matahari nggak masuk. cahaya matahari nggak masuk, logonya ungu, itu seperti mengingatkan saya logonya tuh dua gini ya, gimana sih kayak M gitu ya, multimedia, dan logonya mengingatkan saya sama Batman dan dia di pojokan gelap.
Sebetulnya kalau Batman tidak masalah di pojokan gelap karena dia kaya. Ya kan, sementara kita kan kere nih miskin. Masa logonya ungu gitu kan terus di pojokan pula. Jadi pertama kali saya tahun 2020 jadi pembina Lab Riset, yang saya lakukan bukan bikin program kerja, ganti logo. Ganti logo dulu yang harus dibikin. Jadi kita waktu itu bikin voting dan saya minta logonya warna merah supaya dia bisa mencolok mata gitu. Colok gitu kan. Jadi terpesona gitu. Terus waktu itu cuma masalahnya begitu logo selesai diganti kemudian ya ada insiden lah ya selama itu Kordasnya mengundurkan diri. Karena ada banyak perbedaan pendapat lah ya di situ ya. Karena saya pengennya kita sebagai lab riset yang miskin ya Bu ya harusnya kaya raya harus menggelegar gitu kan. Sehingga akhirnya kita bikin logo kemudian pandemi masuk. Akhirnya disitulah banyak hal-hal yang rencana-rencana kita awal nggak bisa jalan dan alhamdulillah tapi mungkin pandemi itu ini ya ada berkahnya juga. Dari situlah kemudian ada Naya yang kemudian tiba-tiba jadi ada startup, Zia dengan tiba-tiba InnoVillage menang 45 juta. Justru di saat pandemi itulah berkahnya banyak yang datang gitu, banyak yang berhasil. Ya mungkin saatnya Feng Shui tadi. Feng Shui-nya sudah saya Feng Shui juga. Iya, saya berpengaruh. Kayaknya ini gara-gara ganti logo nih, Bro. Itu dia sampai nelpon, "Pak, kok kita menang terus ya?" Iya, ini kayaknya gara-gara ganti logo nih kayaknya. Nah, dari lab multimedia ya namanya Lab Riset ke Multimedia. Meta Labs nih apa Pak motivasinya? Jadi awalnya itu begitu kita 2020 itu banyak menang, kemudian 2021 ada perpindahan lab. Nah, kita dapat 2 lab di sini. Dimasukkan ke lab ini kemudian saya lagi waktu itu mulai rame ini Metaverse. Mulai rame Metaverse, kemudian kita dapat 2 lab nih dari Pak Adi ya. Alhamdulillah Pak Adi udah berhasil memaksa fakultas untuk bisa memberikan 2 buah lab ke multimedia karena kita keren banget waktu itu kan. Nah, terus karena lagi Metaverse, terus kan kalau saya nyebut ini ya, kalau saya nyebut lab riset multimedia ini suka susah mulutnya gitu, susah gitu kan. Ini saya harus bikin sesuatu yang agak keren supaya enakan disebutnya. Akhirnya kita coba pakai bahasa Inggris kan, nama saya kan Rikman Aherliwan Rudawan, bahasa Inggrisnya kan Rikman Rudawan gitu kan di terjemah. Ini pun sama. Ada dulu namanya Multimedia Engineering Technology Lab. Nah awalnya saya kasih nama Multimedia Engineering Technology and Arts. Seni. Cuma karena kan saya pernah ngajar di DKV kan. Dari dosen-dosen kalau arts nggak bisa nanti teman-teman kita di sini malah ngegambar gitu kan. Mana ada wibu juga. Kita kan berusaha untuk ya sebisanya wibu jangan masuk lah karena merusak aroma ya gitu ya. Karena jarang mandi kalau wibu biasanya kan. Jadi arts dibuang. Jadi Multimedia Engineering Technology Research Labs. Nah kepanjangan juga disingkat Meta Labs gitu. Jadi cocok logi aja sebenarnya. Lebih mudah disebutkan. Feng Shui-nya dapat gitu. Secara Feng Shui kita ngomongin Feng Shui, so tahu aja Feng Shui. Nggak tahu juga Feng Shui apa. Sama sih Pak. Nah tadi kan Bapak bilang tuh udah langsung banyak banget dapat penghargaan, dapat project. Kira-kira project tertingginya Meta Labs tuh ada di kisaran berapa nih? Kita mau sombong dulu nih. Waduh, kalau project di kisarannya Meta Labs-nya doang atau teman-teman yang terlibat di Meta Labs? Iya. Hampir 1 miliar. Jadi itu cukup membanggakan lah buat saya. Jadi kita bisa beli cendol gitu kan, beli cilok. Ya lumayan lah gitu maksudnya. Beli cendol 1M juga. Iya lumayan. Cendol 1M. Iya. Ya alhamdulillah lah. Harapannya itu nanti bisa ditularkan sama teman-teman yang lain. Jadi bisa menular lah supaya bisa banyak lagi yang bisa kita berenang di cendol. Bisa beli lagi banyak. Harapannya begitu. Ini kalau nggak salah ke Taufik juga kan Snaptif gitu ya. Iya Pak. Udah berapa miliar? Kemarin berapa miliar itu waktu pas hari kemarin? Alhamdulillah 1,5. 1,5. Cuman kurang 999. Iya. Ya mudah-mudahan. Ya gitulah. Sejauh ini baru 1 Pak ya dari startup yang startup yang memang sudah agak itu pun ceritanya panjang juga sih dari karena saya sama Naya ya yang sekarang lagi di Inggris itu kan dekatnya udah lama ya 2017 jadi Asprak terus dia memang anaknya pengen maju pengen berkembang terus secara komunikasi bagus juga gitu jadi ya itu mah sudah jalannya anak-anak lah dan saya sebagai dosen pun karena merasa sudah tua gitu ya sudah tua sudah senior
pengennya sih bisa membawa teman-teman Metal Lab ini punya istri sendiri, punya startup sendiri dan bisa mandiri sendiri gitu. Punya anak sendiri. Punya anak sendiri. Gitu. Biasanya tuh Pak Ridwan bilang tuh nyebut anak nih. Anak baru kita ini mau diapain nih? Iya. Benar. Harapannya gitu loh. Jadi banyak startup yang tumbuh di sini dan kita mungkin bisa dibilang termasuk prodi yang baru ya untuk di bidang startup, kalah mungkin sama sistem informasi, tapi secara pencapaian keseluruhan ya lumayan lah. Iya, secara tidak langsung 4 tahun udah langsung A ya Pak ya? Iya betul, kalau akreditasi juga kita alhamdulillah unggul juga langsung A. Itu salah satunya dari startup juga, karena kita mungkin satu-satunya yang baru muncul tiba-tiba ada satu startup gitu. Jadi mantap lah. Nah, alhamdulillah. Tapi mungkin mau ngasih tahu aja ke teman-teman nih Metal Lovers. Nah, dari Metal Lab sendiri sebenarnya bukan TRM sentris sih sebenarnya. Kita masih mengajak nih buat teman-teman yang lain untuk masuk ke Metal Lab. Jadi kita bisa kolaborasi bareng nih Pak. Tapi mudahan nanti di dalam Metal Lab ini seperti yang ini Pak ya. Ini ada inkubasi, terus edukasi, monetisasi. Mudahan 3 rantai ini tuh bisa tercipta yang. Betul. Ini Pak Rikman juga nih yang. Ini ya saya yang bikin. Ya, jadi biasanya dulu kalau di lab riset itu fokusnya adalah edukasi. Jadi teman-teman yang pada saat kuliah nggak ngerti di kuliah belajar di lab riset biasanya. Saya bilang kalau cuma lab riset doang susah kan, kalau tidak ada logistik tidak ada logika gitu. Jadi saya bikin 3 tridharma lab riset: edukasi, inkubasi, monetisasi. Udah belajar, kita bikin produk, kemudian kita cari komersialisasinya gitu. Bukannya saya ngajarin jadi mata duitan, bukan, tapi ini monetisasi ya mata duitan sih sebenarnya. Iya realistis ya. Susah juga saya mau nyari kata-kata yang slow gitu gimana gitu. Agak susah. Kan kuliah juga tujuannya untuk bisa dapetin pekerjaan yang benar betul. Kalau dari Pak Rektor ini memang Pak Rektor luar biasa ya. Pak Rektor bilang bahwa minimal kita tuh punya 2 mata uang yang dikejar. Pertama mata uang dunia, duit ya, sama mata uang yang kedua mata uang akhirat, yaitu ada pahala. Pak Rektor, saya bilang mantap nih Pak Rektor. Harapannya juga gitu ya, nanti teman-teman di Metal Lab, di Metal Lovers, nanti kita mungkin karena sebentar lagi mau Ramadan kan ya. Nah, jadi kita akan menggalakkan pencarian duit dan pencarian pahala. Waduh. Mungkin kita bisa bukber bareng. Iya, bisa bukber bareng. Duitnya kan udah banyak. Alhamdulillah. Nah, terus kemudian ini sih Pak, kira-kira nih mau masuk Metal Labs tuh apakah yang butuh skill dari pemrograman aja kah atau apa gitu? Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya Metal Labs ya, sebetulnya lab riset multimedia zaman dulu itu isinya tidak ada anak multimedia. Bayangin, lab riset multimedia nggak ada anak multimedianya, malah yang ada anak SI, anak RPLA, karena dulu memang pembinanya dari SI. Jadi yang datang ke sana adalah anak-anak SI dan RPLA. Jadi sebetulnya lab riset multimedia itu bukan untuk anak multimedia aja, sebetulnya bisa digabung. Cuma mungkin karena sekarang 3 tahun berturut-turut ya pembina Metal Lab-nya adalah dari dosen multimedia gitu, kecenderungannya akhirnya yang masuk ya multimedia terus. Nah, jadi pengennya sih kalau dari lihat komposisi yang sekarang sih saya pengennya juga si Metal Lab ini pengurusnya jangan cuma dari anak TRM. Kalau bisa dari DKV sekalian gitu, dari SI, RPL udah pasti ya, ada sefakultas kan, teman-teman dari fakultas elektro, fakultas informatika, fakultas kedokteran, ya apalah pokoknya kalau bisa gabung di TRM nggak apa-apa, karena dengan semakin banyaknya variasi kita bisa bikin produk yang monetisasinya lebih jelas. Benar. Karena kalau TRM doang paling apa, website, aplikasi game ya di situ terus. Kebetulan Snaptive ini udah mulai Pak, sudah mulai banyak ya. Bekerja sama dengan teman-teman dari prodi lain gitu. Oke. Ya walaupun TRM sendiri menurut saya OP sih Pak. Iya, dan itu yang selalu saya sampaikan ke para dosen-dosen juga, teman-teman di dosen prodi lain. TRM dan Metal Lab ini kita udah keren banget. Nah, cuma kita pengen agar kekerenan kita ini bisa ditularkan ke prodi yang lain. Gitu.
gitu. Jangan cuma karena sendiri, kita udah keren sih, udah kita kalau sendiri dong udah keren banget kan gitu. Ayolah kita bareng-bareng keren supaya semuanya makin keren gitu. Kalau dari sekarang nih Pak, melihat ke sekarang, apakah sesuai ekspektasi Pak Rikman dulu waktu pertama kali menjabat sebagai pembina gitu Pak? Oh iya, alhamdulillah sampai sekarang sangat melebihi ekspektasi sih sebetulnya, melebihi ekspektasi dari saya karena saya waktu itu mikirnya ya inkubasi atau monetisasi ya minimal receh lah ya, dapat 500.000, 600.000 ya lumayan lah ya. Sekarang kan ada yang snaptip aja berapa juta gitu kan, terus Amin. dari Hirayat kemarin berapa puluh juta, saya hebat banget ya gimana sih? Dulu saya nggak gitu, Anak-anaknya ternak uang. Iya makanya gimana sih ini proyeknya banyak. Ya alhamdulillah lah, ini mungkin juga jalan harapannya sih kalau kakak kelasnya udah berhasil membuka jalan yang cukup banyak ya. Nah harapannya adik kelasnya yang meneruskan pun yang nggak jauh beda lah gitu. Minimal 2 miliar mah tercapai lah kita. Benar. Dan juga saya juga ngerasain banget sih Pak ketika masuk ke Metalabs ini. Jadi kayak ada yang beda gitu. Jadi banyak motivasi yang dapat dari teman-teman kayak karena kan kompetisi jiwa kompetisinya ya. tinggi banget gitu. Bukan berarti kayak satu di antara lain kita tuh saling menjatuhkan, tapi kayak ayo ikut lomba ini yuk, ikut lomba ini, dan nggak pernah banget lepas dari lomba gitu. Betul. Itu juga kayak ngedorong kita semua mau nggak mau setiap harinya itu harus ada progres, harus ada kemajuan. Mungkin yang tadinya standarnya itu mungkin nggak sama, jadi makin kesini tuh makin sama itu karena jiwa kompetisinya tuh ada gitu. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke Metalabs nantinya, masuk ke Metalabs tuh ketika teman-teman yang lain itu ikut kompetisi, kalian malas-malasan kayak ngapain? Saya bukan di sini. Iya, benar. Gitu. Mau nggak mau kayak harus terpacu untuk ikut terus, untuk berkarya, untuk ya mungkin cari uang. Iya, salah satunya ya inkubasi. Dan alhamdulillah semua kegiatan di Metalab juga kan terakomodasi dengan skema rekognisi di TRM. Jadi pada saat Anda ikutan lomba, kejuaraan kompetisi atau apapun lah, ketika menang ya itu nanti istilahnya kuliah mah nggak usah dipikirin lah, nilai mah ngikutin gitu. Itulah kehebatan dari TRM ini. Pak Adinya nggak ada lagi. Udah pulang Pak Adinya ya. Ada Pak Adi. Mana Pak Adi? Ada Pak Adi. Terima kasih nih Pak Adi yang sudah mengawal proses rekognisi, menawarkan 6 jalur lulus dan juga menawarkan berbagai skema rekognisi sehingga mahasiswa di Metalab yang pengen ikutan lomba itu udah bisa fokus ke lomba, nilai mah otomatis. Nah nih saya tuh ada satu bukan challenge sih, lebih ke menanyakan nih pendapat apa yang Bapak pengen katakan ke anak-anak Metalab 5 tahun nanti. Waduh. Apa nih pesan Bapak sebagai pembina Metalab yang sekarang, apa yang mau Bapak katakan ke anak-anak 5 tahun yang akan datang? Oke. Kan generasinya udah ngegantiin kita semua nih. Oh iya ya, udah pada nikah, udah punya anak gitu kan. Mungkin Amin. Pesan saya kepada anak-anak Metalab 5 tahun yang akan datang, berarti 2000 berapa? 2029 ya. Iya 2028. 28 ya. Maka pesan saya cuma satu. Tenaga cendol, semangat gaspol. Ayo teman-teman semua, ini udah di ujung acara nih Pak. Terima kasih banyak Pak Oke, atur nuhun sama-sama. Dan bisa ngobrol-ngobrol lagi di Meta Talk ini. Meta Talk, Meta Lovers. Mantap. Terima kasih semuanya. Waduh. Cendolnya mana? Enggak ada cendol ya di sini.